Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Rudianto. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menampilkan sebuah data pada tabel yang sudah kita buat di video sebelumnya. Oke, langsung saja teman-teman. Seperti biasa, aktifkan kontrol sumnya, lalu akses MySQL di Command Prompt. Oke, ini sudah masuk ya teman-teman ya. Jadi di video ini kita akan membahas melihat tabel data yang sudah kita inputkan dengan cara seperti ini teman-teman. Teman-teman masih ingat nggak? Di video di akhir itu kita sudah sempat menyinggung caranya seperti ini. Select bintang from karyawan. Kita ingin melihat semua data di sini, semua bintang ini, semua data di tabel karyawan. Oke, kita cek ya. Oke, ini adalah video sebelumnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman lupa caranya dari mulai pertama sampai di pertemuan ini, teman-teman bisa cek video-video saya tadi sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Ini kan menampilkan semua data di dalam tabel karyawan. Nah, pertanyaannya, kalau kita menginginkan data ditampilkan tapi hanya beberapa saja. Misal, saya ingin menampilkan data file nama dan jenis kelamin. Caranya seperti ini, teman-teman. Select dulu, kita pilih dulu, select. Nah, di dalam select ini kita panggil nih apa saja yang kita butuhkan untuk ditampilkan di command prompt ini. Oke, di sini kita select. Setelah itu kita pilih nih. Kita ingin menampilkan data tabel berdasarkan nama. Lalu saya ingin menampilkan jenis kelamin di sini jengkel. Nah, ini ada dua nih. Ini yang mau kita tampilkan, nama dan jenis kelamin di sini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nama dan jenis kelamin ini berada di dalam tabel mana? Ini adanya di tabel karyawan. Karyawan. Oke. Saya ingin menampilkan data di dalam tabel karyawan yaitu data nama dan jenis kelamin. Oke, kalau sudah kita lihat hasilnya. Oke, ini sudah nih teman-teman berhasil. Jadi kita hanya butuh menampilkan nama dan jenis kelamin. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di atas ini menampilkan seluruh data di dalam tabel karyawan. Nah, sedangkan di sini kita hanya menampilkan data nama dan jenis kelamin di tabel karyawan. Select nama, jengkel from karyawan. Kalau kita hanya mau menampilkan data-data karyawan yang berjenis kelamin perempuan saja, kira-kira bagaimana teman-teman caranya? Jadi nih, ada masalah. Saya hanya ingin menampilkan data yang jenis kelaminnya perempuan saja nih. Saya nggak mau nih di sini nih, nggak menampilkan seluruh data nama dan jenis kelaminnya di sini. Laki-laki dan perempuan di sini ini kan campur nih semuanya nih. Campur semua nih, menyatu nih. Nah, saya pingin cuma data perempuannya saja atau data laki-laki saja nih yang mau ditampilkan. Nah, caranya seperti ini. Teman-teman cukup menambahkan where nanti. Jadi di sini masih sama, select nama jenis kelamin from karyawan. Nah, di sini titik komanya saya hilangkan karena masih ada nih perintahnya. Perintahnya where
Nah, apa yang mau kita tampilkan? Jenis kelaminnya perempuan. Di sini. Jengkel, jengkel sama dengan, karena kita ingin memanggil karakter P saja di sini. Jenis kelamin yang perempuan. Oke. Di sini kalau sudah, kita kasih titik koma teman-teman seperti biasa. Oke. Nah, di sini sudah kelihatan hasilnya teman-teman ya. Oke, saya berikan perbedaan. Di awal kita hanya menampilkan seluruh data di dalam karyawan. Select bintang from karyawan. Jadi seluruh data di dalam tabel karyawan ini dipanggil nih. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau kita ingin menampilkan data cukup nama dan jenis kelaminnya deh. Kota, kode pos dan tanggal lahir nggak usah. Jadi kita hanya berdasarkan dua field nih. Nama dan jenis kelamin. Caranya select nama, jenis kelamin from karyawan. Oke, selesai nih. Lalu ada pertanyaan lagi. Bagaimana Pak kalau misalkan kita menampilkan data berdasarkan jenis kelaminnya saja nih? Jadi kita pisah. Jenis kelaminnya perempuan ada berapa di sini ditampilkan semua, sedangkan laki-laki nggak usah ditampilkan. Nah, caranya menambahkan where di sini jengkel, lalu masukkan karakternya. Ini harus sesuai teman-teman. Jengkel nih mau P atau L gitu. Jadi silakan di situ teman-teman dipanggil yang mana, mau karyawannya perempuan atau laki-laki. Oke, bagaimana kalau kita menampilkan data berdasarkan urutan nama karyawan? Jadi datanya berdasarkan urutan karyawan nih. Kalau ini kan eh Rudianto, Edi, Rizka, Ami di sini nih masih ngacak nih urutan namanya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengurutkan datanya? Oke ya. Jadi caranya seperti ini. Select, di sini select, kita pilih lagi select, lalu kasih bintang from karyawan, enter, lalu kita berikan perintah di sini order by, order by. Oke, order by-nya di sini kita panggil, kita ingin mengurutkan nama berdasarkan abjad di sini. Nah, kalau sudah, kita kasih titik koma. Oke, selesai. Di sini bisa teman-teman lihat perbedaannya. Di awal, ini namanya masih tidak berurutan nih. R-nya di atas, setelah R baru E, R lagi, lalu A. Nah, kalau yang ini, kalau kita menggunakan order by di sini, A, E, R, R. Nah, R ketemu R di sini ternyata huruf keduanya I dan U. Ternyata nama Rizka di urutan ketiga. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau untuk mengurutkan sebuah nama berdasarkan abjad itu menggunakan order by. Lalu bagaimana kalau untuk mengurutkan sebuah kota? Tinggal teman-teman diganti saja di sini. Namanya kalian ganti nih. Apa? Misalkan kalau ini kan Serang semua. Tapi kalau misalkan udah banyak data, ada Serang, ada Ciruas, eh, ada Cilegon, nanti bisa di sini order by kota. Jadi nanti tergantung kebutuhan teman-teman ya. Mau diurutkan berdasarkan apa? Berdasarkan nama, apakah berdasarkan kota? Oke. Nah, sekarang kalau kita ingin mengurutkan nama tetapi dengan urutan terbalik, kita ingin mengurutkan nama nih, tapi terbalik urutannya.
yang tadi di sini bisa dibilang A itu paling awal. Nah, sekarang kita pingin nih urutannya R itu paling atas. Tapi berurut nih nanti nih. Jadi caranya seperti ini. Select from karyawan, lalu di sini ketikkan order by, masih sama di sini order by hanya saja di sini ditambahkan nih, ditambahkan DSC. Nah, apa DSC itu? DSC itu descending. Jadi mengurutkan nama dengan urutan terbalik dari atas, dari bawah lalu ke atas, atau yang dari R itu turun ke bawah nantinya. Jadi kebalikannya. Kalau tadi berurut dari A ke Z, sekarang kebalikannya dari Z ke A. Oke, kita enter saja. Nah, di sini. Nah, kalau ini kan berurut nih. Kalau yang ini. Sedangkan yang bawah, yang terakhir ini kebalikan dari yang pertama. Disebutnya descending. Kebalikannya urutannya nih. DSC atau descending. Untuk selanjutnya teman-teman bisa sesuai kebutuhan ya teman-teman ya. Silahkan nanti sesuai kebutuhan teman-teman mana yang mau diurutkan. Mau berdasarkan ascending descending yang tadi berdasarkan ini, atau yang mau ditampilkan hanya nama dan jenis kelamin, nanti tergantung kebutuhan nanti teman-teman. Nah, setelah ini kita akan melihat nanti bagaimana cara apa ya teman, bisa dibilang kita ingin menambahkan kolom lagi nih. Saya ingin menambahkan sebuah kolom. Ini kan tabel karyawan. Saya ingin ada satu kolom lagi di sini. Teman-teman masih ingat cara menambahkannya? Oke, saya ingin menambahkan di sini itu kolomnya kolom gaji. Masih ingat ya? Kalau masih ingat silakan ditambahkan kolomnya. Oke, alter di sini seperti biasa saya menggunakan alter, lalu tabel, saya panggil tabel karyawannya seperti ini. Masih ingat ya? Kita menggunakan add. Saya mau memasukkan sini gaji dengan tipe datanya integer. Tipe datanya integer. Range-nya saya ingin memasukkan 12. Nah, 12. Lalu kondisinya ini harus diisi not null. Not null. Saya ingin ketika belum dimasukkan sebuah data isinya masih nol, bukan kosong tapi terteranya nol. Kita masukkan di sini default. Di sini default. Lalu saya kasih di sini angkanya angka 0. Enter. Oke, selesai. Ini udah selesai teman-teman ya. Kita lihat di sini. Descript karyawan. Kita lihat hasilnya. Oke, selesai. Di sini sudah jelas nih. Gaji, nama ini penambahannya gaji integer 12 no, lalu di sini 0. Jadi sudah tertera 0 di situ. Jadi kalau misalkan sudah ditambahkan ke dalam tabel karyawan, sekarang kita akan menambahkan data gaji kepada tiap-tiap karyawan yang ada. Untuk memudahkan kita untuk menampilkan semua data di tabel karyawan, silakan cek dulu hasilnya. Select bintang from
karyawan. Oke. Ini. Jadi gajinya masih nol semua. Jadi dari 1 sampai 4 gajinya masih nol. Oke teman-teman ya, seperti itu. Nanti kita ketemu di video selanjutnya, yaitu cara mengupdate data di sini. Jadi di video selanjutnya kita akan mencoba data yang ini ya, yang baru kita tambahkan filenya, yaitu kolom gaji di sini. Ini kita akan update nih data-datanya, ini kan masih nol semua. Jadi di pertemuan video selanjutnya kita akan mengupdate datanya nih. Oke, makin seru selanjutnya nanti teman-teman ya. Jadi silakan videonya ditonton sampai selesai. Jangan lupa berikan like dan komentar serta subscribe. Dan satu lagi nih teman-teman, bunyikan loncengnya biar nanti ada notifikasi video baru dari saya ketika diupload itu. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.